Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Suherman, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan batch ke-1, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang diampu oleh dosen yang paling baik dan paling ganteng, Bapak Dr. Hartono Magister Pendidikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayang kepada beliau. Amin. Hari ini, kita akan membahas masalah yang sering terjadi di kalangan pelajar, yaitu perkelahian. Kenapa ya? Hati mereka yang seharusnya dipenuhi ilmu dan kasih sayang, malah terlibat dalam perilaku merusak seperti itu. Saya juga heran Pak Dokter He. Seringkali, akar masalahnya adalah kurangnya bimbingan dan pemahaman yang benar. Pikiran anak muda terpengaruh oleh emosi seperti marah, merasa paling kuat, iri, dan keinginan untuk pamer. Emosi ini bisa memicu konflik jika tidak ada cara yang tepat untuk berkomunikasi dan menyelesaikannya. Selain itu, pengaruh zat-zat berbahaya seperti alkohol dan narkoba bisa memperburuk masalah ini. Zat-zat ini mengaburkan penilaian dan meningkatkan agresi, sehingga penyelesaian secara damai hampir mustahil. Daya tarik dari hal-hal buruk ini seringkali berasal dari tekanan teman, keinginan untuk diterima, atau usaha yang salah arah untuk melarikan diri dari masalah pribadi. Namun, Islam memberi kita panduan yang jelas tentang cara menyelesaikan konflik dengan damai dan menghindari zat-zat berbahaya. Mari kita pelajari bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini untuk melindungi generasi muda dan membimbing mereka menuju jalan yang benar. Peran keluarga dan sekolah sangat penting dalam mencegah dan mengatasi konflik antar pelajar. Orang tua harus membangun komunikasi terbuka di rumah, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya rasa hormat, empati, dan penyelesaian konflik. Anak-anak harus merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tua tentang masalah mereka, karena mereka tahu akan menerima bimbingan dan dukungan. Sekolah juga memiliki tanggung jawab penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Ini termasuk menerapkan program anti-bullying, menyediakan layanan konseling, dan mengembangkan budaya saling menghormati dan memahami. Benarkan Po dosen? Guru harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda awal konflik dan melakukan intervensi secara efektif. Selain itu, keluarga dan sekolah harus mengedukasi siswa tentang bahaya alkohol dan narkoba. Diskusi terbuka tentang konsekuensi fisik, mental, dan sosial dari zat-zat ini dapat memberdayakan kaum muda untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Dengan bekerja sama, keluarga dan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, yang memelihara kesejahteraan generasi muda kita. Islam dengan tegas melarang konsumsi alkohol, karena menyadari efek buruknya bagi individu dan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Ayat ini dengan jelas menyebut alkohol sebagai sesuatu yang najis dan alat setan, dan mendesak orang beriman untuk menjauhinya. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan tentang bahaya alkohol, dengan bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram." Hadits ini menekankan larangan yang komprehensif, mencakup semua bentuk zat yang memabukkan, termasuk narkotika dan zat-zat berbahaya, atau yang sering kita kenal dengan narkoba. Sepanjang sejarah Islam, para ulama dengan suara bulat mengutuk konsumsi alkohol. Mereka menyoroti perannya dalam menyebabkan penyakit masyarakat, seperti kekerasan, kerusakan keluarga, dan kemiskinan. Dengan menjauhi alkohol, umat Islam berusaha untuk menjaga kesucian tubuh dan pikiran mereka, menjaga kesejahteraan spiritual mereka, dan berkontribusi pada masyarakat yang harmonis. Di luar larangan agama, ilmu kedokteran memberikan banyak bukti tentang dampak buruk alkohol bagi kesehatan manusia. Alkohol adalah depresan yang memengaruhi sistem saraf pusat, merusak fungsi kognitif, keterampilan motorik, dan penilaian. Konsumsi jangka panjang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk penyakit hati, penyakit jantung, dan berbagai jenis kanker. Secara psikologis, alkohol mengganggu regulasi emosi, meningkatkan impulsivitas, agresi, dan perilaku berisiko. Alkohol dapat memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada, seperti depresi dan kecemasan, yang mengarah pada lingkaran setan ketergantungan dan keputusasaan. Lebih lanjut,
Keracunan alkohol merusak penilaian dan meningkatkan kemungkinan terlibat dalam perilaku berisiko, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, zina, dan kekerasan. Konsekuensi dari tindakan ini bisa sangat menghancurkan, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan komunitas mereka. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.